Pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Najwa Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kita sudah punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Januari masih terasa tahun barunya, betul. ya. Tetapi jumlah berita yang kita bahas hari ini memang sebagian ada punya dengan Nataru, tapi sebagian lagi berbeda. Iya, kita langsung saja ke berita yang pertama, diawali dari Jambi. Terlibat duel maut, kakak tusuk adik ipar dengan pisau dapur. Berita yang cukup mengerikan dan tragis ini terjadi di Jambi. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Pelarian pelaku berinisial BL akhirnya terhenti di tangan polisi. Pria 26 tahun yang berdomisili di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi ini diringkus petugas gabungan tim unit Reskrim Polsek Mestong dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. BL berhasil diringkus aparat kepolisian tak kurang dari 1 kali 24 jam usai diduga melakukan penganiayaan terhadap adik iparnya. Korban berinisial MP 26 tahun tewas di tangan pelaku saat keduanya terlibat duel maut. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama mengatakan sebenarnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena luka yang dialaminya cukup parah, nyawanya tak tertolong. Peristiwa maut bermula saat korban yang terlibat cekcok dengan istrinya dinasihati oleh pelaku yang merupakan kakak iparnya. Tak terima dengan hal itu, korban kemudian menantang BL untuk berkelahi dengan mendorong tubuh pelaku. Tersulut emosi, maka kedua orang itu pun terlibat perkelahian. Pelaku yang berhasil merebut pisau dapur dari tangan korban kemudian menyerang balik saat membuat korban roboh setelah menderita luka tusukan pada bagian leher sebelah kiri dan lengan sebelah kanan. Usai menganiaya adik iparnya, pelaku kemudian melarikan diri ke rumah keluarganya di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hubungan antara pelaku dengan korban merupakan kerabat atau lebih spesifik saudara ipar. Untuk barang bukti bisa kita lihat sebuah pisau dapur, satu bilah pisau dapur yang digunakan oleh pelaku untuk menikam korban sebanyak 2 kali sehingga korban mendapatkan pendarahan hebat. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, korban tidak dapat lagi terselamatkan. Sementara itu, pelaku penganiayaan BL mengaku emosi dengan korban. Ia marah lantaran korban diduga kerap bermasalah dengan tetangga serta melakukan kekerasan terhadap ibu pelaku dan istri korban. Ya sering lempar-lempar rumah tetangga, udah berapa kali ditegur. Cuman saya yang negurnya kan gak berani main tangan, Pak. Kemarin tuh dia sempat dorong ibu saya tuh kena kayu, Pak. Oh gitu. Dia alasan dia lempar rumah orang itu apa? Nggak tahu, Pak, saya nggak sadar. Apa karena mabuk atau apa? Mungkin karena mabuk, bisa juga efek minuman, Pak. Tapi lah sudah sering merasakan warga di situ, Pak. Dia sering mukuli istrinya? Sering, Pak. Jadi kita emosi duluan ya. Kemarin tuh kalau masalah istri ya mungkin itu kan istri dia kan memang aku aja di pengelar. Cuman begitu fatal. Dia ngan mama saya tuh, Pak. Saya sebagai anak, Pak, akan membatin, Pak. Termasuk mamanya juga dianiaya? Iya, pas kejadian kemarin sedih saya, Pak. Ibu saya itu terjatuh, Pak. Ibu saya itu udah tua, Pak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Muaro Jambi. Ia dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Itulah makanya kalau melakukan sesuatu dengan keadaan emosi itu sangat fatal ya, bisa saja fatal. Sekali. Ini memang peristiwa yang sangat menyedihkan karena yang terlibat baik pelaku maupun korban adalah bersaudara walaupun mereka adalah ipar. Pelaku yang berinisial BL ini sempat berusaha melarikan diri, namun usaha itu digagalkan oleh pihak kepolisian. Dan pria 26 tahun yang berdomisili di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi ini diringkus petugas gabungan tim unit Reskrim Polsek Mestong dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi di Provinsi Sumatera Selatan. Dan peristiwa maut ini bermula saat korban yang terlibat cekcok dengan istrinya dinasehati oleh pelaku yang merupakan kakak iparnya. Tak terima dengan hal itu, korban kemudian menantang BL untuk berkelahi dengan mendorong tubuh pelaku.
Karena tersulut emosi, hal ini juga berlanjut menjadi hal yang tidak menyenangkan dan kedua orang itu pun akhirnya terlibat perkelahian. Pelaku yang berhasil merebut pisau dapur dari tangan korban kemudian menyerang balik dan membuat korban roboh. Inilah sebaiknya kalau lagi ada orang cekcok, benda-benda yang membahayakan sebaiknya dijauhkan ya, dihindari agar tidak terjadi peristiwa seperti ini. Tapi namanya emosi itu kadang-kadang memang sulit dikendalikan ya. Sementara si korban sendiri setelah menderita luka tusukan pada bagian leher sebelah kiri dan lengan sebelah kanan, kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara pelaku sempat melarikan diri. Betul, usai menganiaya adik iparnya, pelaku kemudian melarikan diri ke rumah keluarganya di Provinsi Sumatera Selatan dan untungnya kini telah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Muaro Jambi dan ia dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Semoga tidak terulang lagi ya di keluarga-keluarga lainnya. Betul. Untuk tidak ditiru. Atau mungkin salah satu adalah ketika memang ada orang yang mempunyai masalah dengan keluarganya, sebaiknya memang tidak ikut campur dulu ya. Biarkan diselesaikan dulu secara kekeluargaan bagaimana baiknya. Khawatirnya seperti ini, malah salah paham dan terjadi tindak kriminalitas berujung adanya korban yang mengalami luka. Masa di dalam sebuah keluarga tidak ada sifat kekeluargaan ya, kan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Baik, teman-teman emosi memang kadang-kadang sulit dikendalikan. Kita bergeser ke kabar lainnya kali ini dari Banyuwangi, jenazah remaja tewas asal Tegal Trimo diotopsi Bidokes Polda Jatim. Ini diduga akibat penganiayaan juga ya? Betul sekali. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Sehari pasca ditemukan, tim Bidokes Polda Jawa Timur langsung melakukan otopsi terhadap jasad remaja berusia 15 tahun yang tewas setelah diduga dianiaya rekan-rekannya pada Selasa sore 31 Desember 2024. Kesimpulan sementara dari hasil otopsi, ditemukannya adanya luka memar di kepala dan leher korban. Ia diduga tewas karena mengalami lemah pernafasan pasca dipukul bertubi-tubi di bagian kepalanya. Setelah itu, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga dan kerabat pun tak menyangka korban yang biasa tak pulang karena menjalani aktivitas di pondok pesantren itu dikabarkan tewas secara mengenaskan. Mereka sempat mengira tidak pulangnya korban ke rumahnya karena adanya kegiatan di pondok pesantren. Namun nyatanya, korban mendapatkan undangan untuk mengikuti pesta miras oleh para pelaku hingga akhirnya ditemukan tewas akibat diduga dipukul 4 rekannya. Mirisnya, mayat korban lalu dibuang para pelaku di tengah kebun buah naga dengan diangkut menggunakan sepeda motor oleh 2 pelaku. Keluarga tak menyangka korban yang dikenal baik itu ditemukan tewas mengenaskan. Saat dibawa ke lokasi pembuangan, mayat korban diletakkan di bagian depan motor dan ditutupi sebuah karpet. Tak ada satupun warga yang mengetahui adanya jasad korban yang berada di tengah kebun buah naga meski sudah berada di sana sehari semalam. Keberadaannya baru diketahui setelah salah satu rekan korban melakukan laporan kepada polisi hingga akhirnya keempat pelaku berhasil ditangkap. Ya, setelah otopsi ini langsung dibawa pulang, langsung dimakamkan hari ini juga. Dari keseharian korban baik, pendiam pokoknya, anaknya itu pendiam, korban juga mondok juga, ngaji juga di Kedua juga ada salah satu pondok pesantren juga. Oke, intinya kemarin itu warga nggak tahu Pak ya sebenarnya? Tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada tahu. Oke, harapannya apa Pak? Harapan saya ya pelaku segera ditemukan, ya dihukum sesuai proses hukum yang berlaku. Jadi kita laksanakan autopsi jenazah dari Bidokes Polda Jatim dan sudah selesai. Selanjutnya jenazah kita serahkan kepada keluarga selanjutnya untuk dilakukan pemakaman di wilayah Kecamatan Jatim. Untuk perkembangan jumlah tersangka masih 4 apa gimana? Tetap sesuai dengan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kapolresta Banyuwangi, tetap perkembangan seperti itu. Ini ngenteni gitu-gitu ya.
Sebelumnya diberitakan seorang remaja tewas setelah diduga dianiaya sejumlah rekannya saat melakukan pesta miras di sebuah rumah di Kecamatan Tegal Trimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan petugas pada Senin petang setelah sehari sebelumnya sempat dibuang rekan-rekannya di sebuah kebun naga untuk menghilangkan jejak. Namun tak sampai 24 jam setelah kasus dilaporkan, 4 pelaku yang 3 diantaranya masih di bawah umur berhasil diringkus polisi. Motif sementara pengeroyokan ini akibat korban dirasa kurang sopan terhadap para pelaku yang usianya lebih tua darinya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Miris sekali ya melihat remaja saat ini sudah berani melakukan penganiayaan, bahkan miras penggunaan miras. Dan memang antara korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur, dan hal ini cukup menghebohkan di jagat media sosial termasuk pihak keluarganya sendiri karena nggak menyangka bahwa anaknya yang diketahui belajar di pesantren ternyata menjadi korban penganiayaan oleh temannya sendiri hingga tewas. Dan kesimpulan sementara dari hasil autopsi ditemukan adanya luka memar di bagian kepala dan juga leher korban. Ia diduga tewas karena mengalami lemah pernapasan pasca dipukul bertubi-tubi pada bagian kepalanya. Sementara untuk pemeriksaan sendiri yang dilakukan tim Bidokes Polda Jatim ini terhadap jasad remaja berusia 15 tahun yang tewas setelah diduga dianiaya temannya dilakukan pada Selasa sore 31 Desember 2024. Pihak keluarga juga sempat tidak mengira kalau pulangnya korban ke rumahnya karena adanya kegiatan di pondok pesantren. Namun nyatanya korban mendapatkan undangan untuk mengikuti pesta miras oleh para pelaku hingga akhirnya ditemukan tewas akibat diduga dipukul 4 rekannya. Dan mirisnya selain pelaku dan korban sama-sama berusia di bawah umur, walaupun satu pelakunya sudah berusia 20 tahun, yang buat miris lagi adalah mayat korban ini dibuang di tengah kebun buah naga. Iya, korban sempat ditutupi dengan karpet ya, dan dibiarkan begitu saja. Itu. Dan awalnya memang si pelaku sendiri tidak mengira bahwa korban ini tewas, menduga hanya pingsan, tapi setelah semalaman pagi coba dicek ternyata korban meninggal dunia dan buat pelaku semuanya panik. Untungnya ada yang menemukan korban di lokasi tersebut dan segera melaporkan hal ini ke pihak kepolisian untuk segera ditangani. Dan akhirnya untuk keempat pelaku sudah ditangkap, di mana 3 diantara memang diketahui masih di bawah umur. Betul. Kita nanti masih punya beberapa berita menarik di segmen yang kedua, di antaranya gara-gara cemburu suami asal Banyumas bunuh istri. Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kali ini di segmen ini kita punya 3 berita. Benar, diantaranya masih tentang penganiayaan. Dari Jawa Tengah diduga cemburu, suami difabel asal Banyumas bunuh istri. Ini yang menjadi pertanyaan, apa penyebabnya sehingga itu suami dia. difabel bisa membunuh istrinya? Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Warga desa Gedong Randu, Kecamatan Pate Raja, Banyumas digembarkan dengan tewasnya Jumirah yang bersimbah darah di atas tempat tidurnya pada Sabtu 28 Desember 2024. Saat ditemukan, ibu rumah tangga berusia 27 tahun itu terkapar dengan luka di bagian kepalanya. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun langsung melapor ke aparat kepolisian. Diduga, korban tewas akibat dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Ferry Andriono. Karena setelah membunuh istrinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Pate Raja. Setelah peristiwa tragis itu terjadi, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi di lokasi pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah petugas dalam melakukan penyelidikan. Adanya peristiwa pembunuhan yang melibatkan Pak Sutri ini sontak menggegerkan warga sekitarnya termasuk Nasikin, ketua RT setempat. Ia menduga ada motif cemburu dari pelaku terhadap korban atas insiden ini. Tidur. Nah, korban kan setelah kejadian langsung naik Grab ke menyerahkan diri ke Polsek. Nah, setelah dari Polsek langsung menghubungi Babinsa. Babinsa telepon saya gitu loh. Cuma kan waktu itu salah alamat RT 3 RW 5, sedangkan di sini kan RT 2 RW 5. Jadi kan saya baik-baik saja nggak cari lah gitu ya. Setelah nunggu berapa jam itu, 1 jaman kurang lebih. Ya itu ketemu di sini malah warga saya gitu loh. Ya namanya gimana lagi gitu ya. Jadi dari
langsung saya telepon ke bu dokter ataupun dokter nggak datang. Yang jadi masalah kan langsung dari Polres, dari Infas apa ya? Inavis datang lah, itu sudah dicek, sudah semuanya beres, baru dibawa ke mobil, dibawa ke rumah sakit Margono, di otopsi. Sampai sekarang itu belum selesai, Mas. Saya itu dari Polsek jam 9 atau jam 10 langsung ke Polres, bawa korban ke Polres itu sampai subuh itu belum selesai, Mas. Jadi pemeriksaan masih dilanjut hari ini, mungkin ada panggilan jam 3 sama komandannya gitu. Jadi semua ini intinya ya KDRT lah gitulah ya, untuk masalah rumah tangga gitu. Tapi ya ujungnya maut, ya gimana lah, namanya rumah tangga gitu ya. Yang satu badannya sudah ya disabilitas apa ya, enggak bisa jalan itu karena ada sesuatu kecemburuan, terus ya itulah jadinya, Mas. Jadi intinya emosi tidak bisa dikendalikan gitu. Dia dipukul sama kunci Inggris di sini, Mas, leher ya, di bawah telinga itu langsung semaput gitu ya, sampai meninggal gitu, Mas. Jadi lukanya itu tuh gimana? Lukanya sebelah situ. Iya, di sini keluar darah gitu. Nanti foto ada semua dari kejadian, terus itu ada semua, kita kirim ke Bapak itu, Mas. Jadinya kronologinya begitu. Jadi intinya tidak ada niat untuk membunuh, tidak ada gitu. Intinya kekerasan dalam rumah tangga gitu, Mas. Motifnya apa? Motifnya ya karena kecemburu. Maksudnya Kecemburu, jadi intinya dia kan saran lagi gitu, dengarnya gitu. oh, istrinya Bisa. sama orang lain gitu. tahunya Ya banyak yang itu. Banyak kejadian gitu. Ya, namanya manusia normal kan ya nggak masalah, gimana lagi, sudah masih muda kok kayak gitu. Sempat ada cekcok nggak, Pak? Iya, sebelumnya sudah berapa kali? 2 kali di lere, terus itu selesai. Ini kan yang lere bapaknya lagi di Kalimantan. Biasanya ada dia itu aman gitu. Kalau lagi ribut dia pokoknya dipisah gitu. Sekarang kan dia nggak ada gitu. Dia terlanjur, memang sudah takdir lah gitu loh. Ya gimana lagi gitu. Kalau gitu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya yang Andri yang pelaku. Iya. Itu dia kan disabilitas. Tiap hari itu memelihara ayam jago. Ternaknya. Memelihara jago Bangkok gitu. Kalau perempuan kan bekerja di sana di Purwokerto gitu. Sebagai apa, Pak? Ya mungkin ibu rumah tangga apa ya. Jadi itu perumahan gitu. Berencana dimakamkan, teman? Kalau pemakaman itu belum ada kepastian karena masih menunggu otopsi, belum selesai, Mas, di Margono. Ya kemungkinan besar di daerah sana, Somogede, Kemawi. Bukan asli sini. Bukan, Kemawi. Jadi sini kan ya ibaratnya sudah warga saya, cuma kan nggak tahu ibaratnya mau dimakamkan di sini apa di sana. Nanti keputusan belum ada keputusan yang deal gitu. Masih menunggu. Pak, siapa namanya, Pak? Pak saya, Ya. Pak Nasib ini. Sebagai Ketua RT 2 RW. Oke, siap. Makasih, Pak. Izin. Sementara itu, menurut Melin, kakak korban, perkawinan Jumira dan Ferry Andrino ini sudah berjalan 10 tahun dan mereka dikaruniai 1 anak. Atas peristiwa ini, pihak keluarga meminta aparat kepolisian untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Kasusnya tuntas sampai seadil-adilnya. Ya, Mas, ini untuk korban ini anak keberapa sih? Anak yang keempat. Oh, yang keempat ya? Iya, keempat. Yang kalau nikahnya udah berapa tahun sama tersangka, Mas? Sekitar 10 tahun lah. 10 tahun ya nikah sama korban? Kurang lebih 10 tahun. Nikah sama tersangka? Iya, tersangka. Terus untuk harapannya ke pihak kepolisian seperti apa, Mas? Ya, harapannya kasusnya diusut tuntas sampai
Ya, terus dituntut seadil-adilnya sampai kasusnya diusut lah sampai tuntas lah. Terus dihukum ya seadil-adilnya lah. Jelas Seberat-beratnya gitu ya. seberat-beratnya. Oke. Mas apa nama lengkap Mas? Mas Milin. Oke, siap. Sebagai kakak kandung. Kakak kandung ya. Ya, oke, siap. Terima kasih Mas Milin. Usai disemayamkan, jenazah Jumira akhirnya dimakamkan di TPU Desa Kemawi, Kecamatan Soma Gede, Banyumas. Hingga Sabtu sore, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pembunuhan ibu rumah tangga muda ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Bagatan Nasional TV melaporkan. Ini hampir sama dengan berita yang tadi ya, bedanya ini karena cemburu. Karena cemburu, dan ini terjadi di Jawa Tengah di mana seorang ibu rumah tangga asal Banyumas, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah di tempat tidurnya yang diduga ia dibunuh oleh suaminya sendiri. Dan untungnya pelaku kini sudah diamankan aparat kepolisian setelah menyerahkan diri sesaat setelah kejadian. Dan cara membunuhnya pun juga sangat tragis, di mana korban menggunakan yaitu kunci Inggris dan menggunakan benda itu untuk memukul kepala korban hingga tewas bersimbah darah. Dan adanya hal ini tentu saja pihak keluarga dari korban merasa tidak terima, dan atas peristiwa ini pihak keluarga meminta aparat kepolisian untuk menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan yang buat kaget ternyata pelaku adalah seorang difabel. Betul. Setelah mengalami kecelakaan kerja dan diduga atau ia sendiri merasa cemburu setelah istrinya diduga dekat dengan pria lain yang membuatnya terbakar emosi. Ya, namanya emosi ya, kadang juga bisa saja sangat berakibat fatal ya, tapi bisalah dikendalikan, diatur lagi. Dan atas peristiwa ini pihak keluarga pun akhirnya juga memakamkan korban di tempat pemakaman umum di wilayah setempat dan meminta supaya polisi memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dengan seberat-beratnya. Dan sekarang belum tahu ya vonisnya berapa, dihukum seperti apa, dan karena hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pembunuhan ibu rumah tangga muda ini. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya, kalian dari Sumatera Barat. Balita usia 2 tahun asal Sumber alami patah kaki gara-gara dianiaya oleh ayah tiri. Ini ada apa ya dengan awal tahun 2025 kok banyak sekali berita ya. penganiayaan? Kita lihat saja beritanya. Ini dia. Beginilah kondisi Muhammad Alif, balita laki-laki berusia 2 tahun usai menjalani operasi di bagian kaki kirinya yang patah akibat dianiaya ayah tirinya beberapa hari yang lalu. Sejak Rabu siang 25 Desember 2024, ia mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Andalas Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, korban sempat dilarikan ke RSUD Padang Pariaman untuk penanganan. Tapi karena ia membutuhkan perawatan khusus, maka ia pun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Universitas Andalas Padang. Hal tersebut dilakukan terkait kondisi fisiknya yang sempat kritis dan patah tulang kaki kirinya setelah mendapatkan perlakuan keji dari ayah tirinya. Selain cedera fisik, psikologi korban juga mengalami gangguan sehingga ia harus mendapatkan terapi khusus dari dokter psikologi rumah sakit tempatnya dirawat. Akibat patah di bagian tulang paha dan lebam-lebam di sekujur tubuhnya, secara kejiwaan korban terlihat trauma dan takut bila melihat pria dewasa. Tak hanya itu, korban juga takut kalau ditinggal oleh ibunya, sehingga sang ibu harus selalu berada di sampingnya. Saat Alif dianiaya oleh ayah tirinya, kakak korban yang berusia 7 tahun juga melihat kejadian itu. Sementara ibu korban, Imelisia, juga tak menyangka jika anaknya dianiaya sekejap itu oleh suami yang baru sebulan dinikahinya. Imelisia mengatakan dari pengakuan kakak korban, Muhammad Alif sering mendapatkan penyiksaan bila ditinggal ibunya ke pasar atau berbelanja ke warung untuk keperluan rumah tangga. Itu kan lampu udah hidup, saya tidurin, pas dia udah tidur, datang yang ayah tirinya itu datang, dari mana, kata Imel kan dari belakang katanya ada perlu. Terus setelah itu kan anak udah tidur dua-duanya, ya udah kata saya kan mau beli santan lah dulu ke warung, tunggu bentar, soalnya mau masak, ayah mau kerja, mau bikin apa. Nah terus ditinggal bentar itu cuma 20 menit, jaraknya cuma 20 menit, dan ditinggal dia memang lagi main HP di dalam kamar, dan yang Ibu tahu memang dia lagi main judi online waktu itu. Tapi
ya anak lagi tidur posisinya. Nah pas setelah sesampai Imel di rumah lagi, kan bunyi motor, terus dia kayak tergesa-gesa membuka pintu lagi, pintu belakang, terus langsung dia lagi gendong Alif yang ayah tirinya, terus tiba-tiba dia ngomong itu mama, dan tanpa nggak ada tanda-tanda dia melakukan sesuatu gitu, kayak ngalir aja. Cuman Imel pas ngambil Alif, pas Imel peluk, kok kayak Alif nggak seperti biasanya, kayak nafasnya itu cuma satu nafasnya gitu, terus badannya pucat, semuanya putih nggak kayak nggak berdarah gitu. Terus bapak mana anakku tuh Imel tanya gitu, terus katanya bapak mana ada pangannya, ini jago nangis nyium mamanya, cuman gitu aja katanya. Udah Imel ke dalam kamar, belum ada pikiran apa-apa, Imel ke dalam kamar, Imel tidurin Alif, tidurin lagi. Terus dia langsung ngomong, "Ma, tolong diriin kaki Alif," katanya. Dia posisi lagi ya udah diriin aja nak, kan udah berdiri, enggak yang sebelahnya lagi katanya. Oh iya diriin aja, kata kan kayak nggak biasa gitu. Tuh sakit katanya. Kok sakit? Tuh baru dibuka selimut kan dilihat, astagfirullah kok kayak nggak ada tulang lagi, kayak udah remuk gitu, kayak di pahanya tuh kayak bener nggak tulang lagi. Iya. Terus Ima angkat kan, satu lurus, satu kayak belong-belong, apa namanya itu, kayak bengkok. Bukan bengkok, kayak enggak kayak goyang-goyang. Kayak goyang gitu. Enggak, astagfirullah. Tuh Imam maki dia, babangan anakku gitu, macam-macam. Babangan sampai dia memang enggak ngaku dan dia bersikeras memang enggak ada dia apa-apain gitu kan. Sementara kakaknya yang perempuan duduk di samping dia gitu, duduk di samping dia tuh belum Imam tanya, nampak tadi papa Diana manga gitu kan, dia dipijak papa katanya gitu ya. Berarti kakaknya nampak ya? Kakaknya yang lihat, makanya kakaknya yang jadi saksi mata di saksi kunci. Kakaknya umur berapa? Kakaknya umur 7 tahun. Sebelumnya pernah diperlakukan begitu juga? Di mata Imam nggak pernah, cuman yang menurut anak setelah digali lagi itu katanya sering gitu. Cuman pengakuan anaknya sering ya? Padahal sebenarnya seorang kampung pun tahu kan, sebenarnya yang ayah tirinya ini sebelum jadi ayah tiri, dia adik kita sebenarnya, adik Imel sebenarnya. Dia udah keluarga kita, anak mama gitu istilahnya kan. Dia emang udah ngerawat anak-anak ini udah lama, bahkan udah hampir setahun. Tapi yang jadi suami belum sebulan ini gitu, baru sebulan nikah ya. Jadi yang kita sekamar itu tuh memang baru-baru ini aja gitu. Untuk hasilnya sekarang bagaimana? Hasil kondisi alhamdulillah udah bisa duduk, udah riang lagi, udah ya kayaknya tadi dia udah gigih, mau berdiri, mau jalan. udah banyak perkembangannya udah kalau dari kemarin gitu, dan sesaknya juga udah nggak ada, alhamdulillah. Dari pengakuan kakaknya pernah lihat nggak atau pernah dapat perlakuan seperti itu juga? Kakaknya yang kedua dia katanya pernah semacam kayak ngebentak, kayak apa gitu, kayak mau dibilang mukul nggak juga, kayak ngebentak aja sih sebenarnya yang dia lihat. Sering dimarahin lah ya? Sering dimarahin, cuman ya itu karena dia nangis aja, sebenarnya dia memang suka nangis, itu aja sih. Untuk pembiayaan pengobatannya gimana? Alhamdulillah dari pihak rumah sakit gak rumah sakit ada. Unan ya? Iya, semuanya ditanggung sama rumah sakit, alhamdulillah. Gratis atau bagaimana? Iya gratis. Dan kemarin pun emang gak nyangka kan bapak direktur kesini bilang tentang itu tuh, gak nyangka sama sekali, soalnya emang orang gak mampu ya, dan apalagi plastik kayak gitu tuh dia tanpa BPJS soalnya gitu kan. Buat ngurus BPJS-nya juga emang kesusahan karena dia lahir Imam KTP kakak semuanya data tersangkut di Jawa Barat, jadi susah ngurusin itu sebenarnya. Alhamdulillah Imam nyampein ke pihak rumah sakit Universitas Unan. Terima kasih banyak udah bikin Alif sembuh, udah membantu semuanya untuk pengobatan Alif. Terima kasih banyak. Selama mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Universitas Andalas Padang, seluruh biaya pengobatan diberikan gratis oleh pihak rumah sakit.
karena korban tergolong keluarga yang tidak mampu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan gratis sampai korban pulih seperti semula. Psikologis mungkin secara umumnya aja ya. Jadi kalau secara umumnya kan Alif itu dia sekarang ketakutan dengan sosok papanya ya terlapor karena ya itu mungkin karena perlakuan dari papanya terhadap tindakan pemijakan yang sudah dilakukannya di subuh hari itu. Kemudian dampaknya juga dia takut berpisah dengan ibunya sekarang. Jadi ibunya mau ke depan sedikit pun dia kayak nangis merengek gitu. Arti ada trauma psikis Bu ya? Dampak psikisnya pasti ada gitu kan. Jadi memang dampak psikisnya itu kerasa karena itu kalau ditanya dia kadang jawabnya nggak tahu gitu. Nggak tahu itu kan istilahnya mungkin dia takut ataupun dia menutupi atau karena kan umurnya baru 2 tahun ya. Kalau kita secara logikanya pengalaman yang sudah dia rasakan pasti dia tahu gitu kan. Kenapa ini dia jawabnya nggak tahu. Dari hasil komunikasi Bu, Iya. itu berapa kali dia dapat perlakuan atau pernah sebelumnya juga? Kalau ditanya dibilang ya kalau komunikasinya kan karena dia masih 2 tahun lebih terbatas, jadi kita pertanyaannya tertutup. Udah sering papa kayak gini sudah katanya. Tapi kalau ditanya secara detail pertanyaan terbuka dia juga belum bisa jawab gitu kan. Takut sama papa, takut katanya. Masukan kita dari dokter bagaimana tuh supaya perkembangannya? Pemulihannya nanti ya? Pemulihannya pasti kita lakukan konseling, psikoterapi sama anaknya karena alhamdulillah anaknya sebenarnya basicnya ceria gitu kan itu bisa dilihat juga. Kemudian basicnya itu sebenarnya ya dia bijak lah kalau istilah orang Minang gitu kan, mau ngomong gitu, tapi ya perlu proses dan waktu. Karena berapa lama waktunya? Kalau berapa lama ya mungkin tidak, karena kan sekarang kakinya sakit juga ya, jadi kadang ketika kakinya sakit dia juga merengek, manja gitu kan, nggak mau dia apa-apain, dia manja gitu. Jadi memang waktunya itu ya kita coba, ya kalau masih dalam perawatan di sini ya kita lihat juga perkembangannya gitu. Karena kan ini juga cukup jauh ya kampungnya, nggak di sini gitu. Arti dibakar maksimal Bu ya? Iya dimaksimalkan aja. Oke, kasih Bu. Bu, nama lengkap Bu? Nama lengkap Ibu dulu. Oh iya. Kasih Bu. Kami mendapat informasi bahwa Alif ini masuk ke bilik kita melalui sisrute namanya dari Rumah Sakit Pariaman. Lalu kita terima di sini dan kemudian kami mengetahui ada kronologis peristiwanya. Ya kita segera membantu anak ini karena pada arah itu pembantuannya akan lebih cepat ya. Jadi alhamdulillah dokter kita bisa cukup waktu bisa situ melakukan operasinya dan bisa berjalan dengan baik. Sampai sekarang anaknya stabil. Kami melibatkan juga pelayanan tidak hanya dokter bedah tapi juga dokter anak, dokter Betty Hijrah ya. Kemudian dengan psikolog Ibu Septi Mayang tadi untuk supaya penanganan pasien kita ini holistik dan komprehensif. Kita memang ingin keluar dari sini dia dalam kondisi yang siap lagi untuk bermain seterusnya. Luka dan cedera apa saja Bu yang dialaminya Bu? Ya, ada patah di paha kiri, patah dalam ya, tidak terbuka. Lalu pasang plat, hasil pemasangan platnya bagus. Itu saja saat ini. Yang lain stabil, tapi ternyata dia memang awalnya udah ada flu, batuk juga. Sekarang kami juga kasih obat untuk. Berapa lama proses operasi? Berapa lama tadi? 2 jam ya, lebih kurang. 1 jam lebih kurang ya. Tidak sulit ya, karena dia fraktur tertutup. Diperkirakan berapa lama untuk pemulihan Bu? Kalau patah tulang ini kan biasanya bisa 2 sampai 4 minggu. Setelah itu nanti di follow up lagi. Jadi keluarnya ke sini lagi? Iya, kami persilakan pasiennya bawa ke sini aja, nggak apa-apa. Kita pun juga tidak menarik biaya pada pasien. Alhamdulillah Rumah Sakit Unas punya dana charity istilahnya ya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang memang tidak punya BPJS dan tidak mampu, kami biasanya tidak menarik biaya. Sudah disampaikan oleh Pak Direktur Utama kemarin ke pasiennya, ke ibunya, bahwa dia tidak perlu memikirkan biaya. Silakan anaknya dirawat di sini sampai kondisinya stabil untuk pulang. Oke, terima kasih. Saya ambil palang ruangan aku. Ini ruangan Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan.
Balita loh ya yang jadi korban, kok tega, ayah tiri lagi. Kalau saya ini perlakuan yang biadab ya, apalagi sudah anak tiri, dan yang lebih mencengangkan karena ayah tirinya ternyata baru menikah itu selama sekitar 1 bulan dengan ibu dari si korban. Dan kalau ada peristiwa seperti ini, pastinya korban tentu saja tidak hanya mengalami luka secara fisik, namun secara mental dan juga batin juga kena, sehingga korban harus dirawat oleh psikolog. Dan hal ini juga menyebabkan korban mengalami trauma yang mendalam, di mana selama perawatan di rumah sakit, ia merasa takut ketika ditinggal, dan parahnya lagi, ia juga merasa trauma ketika bertemu dengan laki-laki. Akibat patah tulang di bagian paha dan juga lebam-lebam di sekujur tubuhnya, secara kejiwaan korban terlihat trauma dan takut bila melihat pria dewasa. Dan ternyata untuk peristiwa penganiayaan terhadap balita usia 2 tahun ini diketahui oleh kakak korban yang berusia 7 tahun, di mana ia mengaku sering melihat bahwa ayah tirinya bertindak kasar terhadap korban yang masih berusia 2 tahun tersebut. Pasti kakaknya juga trauma ya, dan juga ibunya tidak menyangka ternyata suaminya yang baru dinikahinya belum lama ini berani melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Dan atas peristiwa ini pihak rumah sakit sendiri memberikan toleransi ya. Jadi selama dia ini dirawat itu diberikan biaya secara gratis sampai si balita 2 tahun ini benar-benar sembuh. Karena diketahui bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang kurang mampu. Dan ternyata si pelaku ini melancarkan aksinya ketika sang ibu pergi ke pasar. Jadi ketika tidak ada sang ibu di rumah, pelaku ini leluasa melakukan aksinya. Baik, kita bergeser ke berita berikutnya. Dari Banyuwangi, gegara tabung gas bocor. ART di Kepatihan Banyuwangi terkena semburan api. Kewaspadaan dalam memasak. Berita selengkapnya kita simak. Ini dia. Upaya pemadaman ini dilakukan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Banyuwangi setelah mendapatkan laporan adanya rumah terbakar di lingkungan Kepatihan Banyuwangi. Hanya dalam tempo 10 menit, api dapat sepenuhnya dijinakkan. Tak hanya menghanguskan ruangan dapur, api turut melukai asisten rumah tangga pada bagian wajahnya. Dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu malam 25 Desember 2024 itu, bagian dapur rumah milik Niswati ini hangus setelah tabung gas LPG 3 kg bocor dan menyambar ruangan. Menurut Sensa Karisma, anak pemilik rumah, asisten rumah tangganya itu tak mengetahui jika tabung gas akan diganti bakal menyemburkan api. Saat insiden terjadi, ART tersebut diketahui sedang masak lalu gas LPG habis. Ketika korban mengganti gas tersebut dengan yang baru, ia lupa mematikan kompor yang ternyata masih dalam keadaan hidup. Sehingga saat tabung gas pengganti dipasang, terdengar bunyi gas bocor dan meletup yang menimbulkan percikan api dan melukai wajah ART-nya itu. Kronologinya itu awalnya itu gasnya itu habis, pas dicoba itu habis. Terus itu rewangnya mama itu beli gas. Nah habis beli gas itu dipasang, nggak taunya yang dihidupin tadi belum dimatiin. Jadi langsung barak tadi apinya. Barak, langsung barak ya. Kena ke mukanya. Oh, itu untuk kerugian, Mbak? Mungkin kerugian penafsiran berapa? Untuk kerugian yang dialami diperkirakan? 5 juta? Ada? Enggak sampai kayaknya. 4 ya? Iya, mungkin 4 juta ya. gitu. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai 4 juta rupiah. Sementara korban yang mengalami luka bakar selanjutnya dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini karena gas habis ya, ternyata ceroboh ketika memasang gas kompornya belum dimatikan. Ini bukti bahwa ketelitian dalam segala hal itu sangat penting, termasuk ketika memasang kompor gas. Jadi kalau Anda akan mengganti tabung gas, sebaiknya memang posisi kompor benar-benar mati, dipasang baru dihidupkan kembali supaya peristiwa seperti ini tidak menimpa Anda. Adanya hal ini tidak hanya menghanguskan ruangan dapur, tapi api turut melukai asisten rumah tangga pada bagian wajahnya. Diketahui bahwa kejadian ini menimpa seorang ART di lingkungan Kepatihan Banyuwangi, di mana ia tersebut api akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg dan hanya dalam waktu tempo 10 menit saja, kemudian apinya dapat dipadamkan. Untuk dapat segera dipadamkan ya. Dan ini juga menjadi berita tersendiri untuk Anda ketika memasak. Dan menurut keterangan beberapa saksi, memang si ART ini ketika peristiwa terjadi, dia ini sedang memasak. Dan saat itu tiba-tiba gas habis, kemudian dia berniat mengganti dengan tabung gas yang baru. Tapi tanpa dicek,
ternyata gas tidak dimatikan atau tidak mati kompornya ini. Keteledoran ya, lagi-lagi harus lebih waspada mengecek segalanya dengan detail. Dan kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 4 juta rupiah. Dan beruntung untuk korban masih bisa diselamatkan, selanjutnya di mana setelah ia mengalami luka bakar, kemudian dilarikan ke RSUD Blambangan guna perawatan medis. Dan nanti kita masih punya beberapa berita menarik lainnya di segmen berikutnya, di antara tentang aksi perampokan. Selengkapnya tunggu kembali dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita ke berita selanjutnya di segmen yang ketiga ini ya. Dari Jambi, aksi perampokan bermodus pecah kaca mobil di Jambi terekam kamera CCTV. Ini CCTV-nya viral ya di media sosial, tersebar kemana-mana. Berita selengkapnya kita simak. Ini dia. Beginilah aksi nekat perampok saat melakukan aksinya dengan modus pecah kaca mobil yang terekam kamera pengawas di depan percetakan Grafika Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Sabtu 21 Desember 2024. Di dalam rekaman video CCTV itu tampak pelaku dengan santai menghampiri dan memecahkan kaca mobil sasaran yang sedang terparkir. Hanya dalam hitungan detik, pelaku yang mengenakan kaos dan celana pendek warna hitam ini berhasil menggasak uang sebesar 265 juta rupiah, perhiasan dan laptop milik korban yang berada di dalam kendaraan tersebut. Usai sukses melancarkan aksinya, pelaku pun langsung melarikan diri. Saksi kejadian yang juga Ketua RT 01 Kelurahan Rengas Condong, Arif Wibowo menuturkan, korban merupakan toke kelapa sawit. Menurutnya, sebelum kejadian berlangsung, awalnya korban menarik uang sebesar 200 juta di salah satu bank. Awalnya korban menarik uang sebesar 200 juta di salah satu bank. Namun karena jumlah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhannya, korban menarik uang kembali di 2 briling yang lokasinya berbeda sehingga total mencapai 265 juta rupiah. Arif menduga berdasarkan rekaman CCTV itu, pelaku perampokan bermodus pecah kaca mobil ini lebih dari 1 orang. CCTV inti Grafika pelaku itu berjumlah motornya itu ada 2 motor yang nampak dari CCTV. Tapi kalau menurut dari rekaman CCTV yang lain, karena ibu itu kan penarikan uang dari Mandiri 200 juta, terus ke Brilin yang Maju Jaya itu 35 juta, terus ke Brilin yang Heri di Talang Yunan itu 30 juta, jadi 265 juta. Ya, kalau uang tuh saya rasa karena uang tuh ditarik ibu tuh menggunakan motor dari Bank Mandiri, terus dia mencari sisa kekurangan kan ada 65 juta dia butuh. Akibat peristiwa ini, korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah tersebut langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari Batanghari, Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Dan di dalam rekaman video CCTV itu nampak pelaku dengan santai menghampiri dan memecahkan kaca mobil sasaran yang sedang terparkir. Hanya dalam hitungan detik, pelaku yang mengenakan kaos dan celana pendek warna hitam ini berhasil menggasak uang sebesar 265 juta rupiah. Selain uang selain ratusan juta rupiah, pelaku juga berhasil menggondol beberapa barang seperti perhiasan dan laptop milik korban yang berada dalam kendaraan itu. Dan terlihat dalam CCTV memang awalnya pelaku mondar-mandir mengawasi situasi setelah aman, barulah ia bergerak memecahkan kaca mobil untuk mengambil sasaran. Untungnya dalam peristiwa ini juga ada seorang saksi kejadian yang juga Ketua RT 01 Kelurahan Rengas Condong. Dan ternyata korban ini merupakan toke kelapa sawit. Oke, sementara korban sendiri mengaku bahwa sebenarnya waktu kejadian ia belum mengambil uang secara sepenuhnya, di mana ia butuh lebih dari 300 juta rupiah. Dan yang dibawa ke pelaku sekitar 200-an. Dan mengetahui hal ini, si korban merasa kehilangan uang ratusan juta rupiah, langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan berharap segera ditangkap ya pelaku ini. Mudah-mudahan segera bisa ditangkap dan tidak terjadi lagi hal serupa. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Bergeser ke Jambi, aksi brutal geng motor serang warga di depan toko terekam kamera CCTV. Lagi-lagi CCTV sangat berfungsi. Betul. Berita selengkapnya ini dia.
Rekaman CCTV ini merekam aksi segerombolan geng motor yang menyerang 3 pemuda di sebuah toko kelontong yang ada di Jalan Pangeran Hidayat, Al 7, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Sabtu dini hari 21 Desember 2024 lalu. Video aksi brutal para pelaku yang terekam kamera pengawas di toko tersebut kini beredar luas di media sosial. Dari rekaman CCTV yang terlihat, kawanan geng motor awalnya tampak melewati toko kelontong itu dari arah Kota Baru menuju Pak 5. Beberapa saat kemudian, nampak satu sepeda motor yang ditumpangi 3 orang menabrak tong sampah yang terletak di depan toko kelontong Zaksel yang memang buka selama 24 jam. Selanjutnya, ketiga pemuda tersebut langsung masuk ke dalam toko untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, segerombolan geng motor yang mengejar mereka pun datang dengan membawa senjata tajam. Satu orang anggota geng motor yang turun dari motornya, kemudian langsung memukul sepeda motor milik 3 orang tersebut menggunakan senjata tajam yang diikuti oleh temannya. Geng motor yang belum diketahui dari kelompok mana itu sempat ingin masuk ke dalam toko kelontong dengan mengejar ketiga pemuda tersebut, namun dapat dihalau oleh penjaga dan pemilik toko. Saat kejadian, di dalam toko itu juga terdapat seorang ibu rumah tangga yang tengah berbelanja dan tampak ketakutan. Gerombolan geng motor ini akhirnya pergi meninggalkan lokasi sambil mengacungkan senjata tajam. Setelah gerombolan itu pergi, 3 pemuda yang motornya jadi korban keluar dari toko untuk mengecek kendaraannya. Kejadian itu pun menjadi perhatian warga sekitar yang berdatangan ke TKP. Selanjutnya sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi, ketiga pemuda itu pun pulang meski kendaraan mereka rusak akibat dipukul dengan senjata tajam. Akibat aksi penyerangan ini, pihak pemilik warung dikonfirmasi pada Selasa siang 24 Desember 2024 mengaku syok dan mengaku mengalami kerugian akibat barang di tokonya rusak. Di antaranya kotak sampah, sapu, minyak goreng, dan beberapa barang lainnya. Kronologinya di waktu jam 4.12 itu ada rombongan sekelompok anak motor lewat rombongan lebih kurang itu 7 motor, 1 motor itu bonceng 3. Tak lama kemudian jarak 3 menit rombongan itu dari pos 10. Tak lama 3 menit itu ada datang 3 motor korban bonceng 3 dengan kendaraan kencang, stop mendadak di depan toko, langsung jatuh. Dan lama kemudian dikejar oleh geng motor tadi, rombongan motor 7 motor itu. Lalu mereka dihancam, mereka itu bawa senjata tajam, upgrade sama kayu yang panjang. Yang korban 3 orang mengalihkan diri ke sebelah gudang, lalu lari ke belakang, jebol kamar mandi, langsung terjun. Yang 2 orang mau masuk di sini, kami tahan jangan sampai penyerang masuk, nanti toko kita rusak. Sampai di sini kami tahan. Lalu saya ancam yang menyerang itu, anak motor itu, jangan kalian masuk, kalau masuk bersama sama saya. Alhamdulillah mereka itu tidak jadi masuk, tapi mereka menghancurkan motor dengan benda keras. Dipukuli motor sampai bodinya pecah, lampunya putus. Ada lagi salah satu anak itu pakai upgrade itu membacok lampu rem motor itu, bit warna hitam itu. Akhirnya putus, kan saya lihat. Tak lama kemudian itu mereka pergi. Dan korban masih duduk di sini karena takut, ditanya pun mereka shock, tak tahu tinggal di mana. Duduklah di sebelah warung sebelah kita. Samsul menambahkan aksi geng motor ini kerap terjadi di kawasan Kota Baru dan sekitarnya sehingga sangat meresahkan warga. Untuk itu ia berharap pihak kepolisian dan pemangku kebijakan setempat dapat segera memberi solusi atas masalah ini. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Ini sebenarnya motifnya apa ya? Mau sok jago, mau merampok, atau mau gimana? Kalau dari keterangan warga sekitar memang sering terjadi seperti ini atau tidak jelas, dan hal seperti ini itu juga membuat warga itu merasa resah adanya aksi ugal-ugalan dari geng motor di wilayah setempat. Masalahnya di toko tersebut tidak hanya sang pemilik toko yang ada di sana, tapi juga ada seorang ibu rumah tangga yang sedang membeli sesuatu di toko itu sehingga merasa ketakutan ketika geng motor tersebut melakukan aksi anarkis. Sementara kalau dilihat dari rekaman CCTV, memang kawanan geng motor ini awalnya tampak melewati toko kelontong itu dari arah Kota Baru menuju Pal 5. Dan beberapa saat kemudian nampak satu sepeda motor yang ditumpaki 3 orang menabrak tong sampah yang terlihat di depan toko kelontong Zaksel yang memang buka 24 jam dan terlihat panik.
Dan yang menyebabkan warga sekitar itu resah adalah ketika geng motor ini membawa senjata tajam. Jadi tidak hanya melakukan aksi yang tidak pantas, ternyata mereka juga membawa tajam. Ini juga melakukan pengerusakan beberapa barang yang ada di situ, sehingga membuat masyarakat geger, kemudian takut mereka terlibat atau terkena amukan dari geng motor yang diduga sering melakukan aksi yang meresahkan warga ini. Dan maka dari itu, warga sekitar juga berharap untuk pihak kepolisian dan pemangku kebijakan setempat dapat segera memberi solusi atas masalah ini. Ini dilakukan ya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di wilayah tersebut. Kita beralih ke berita yang lain. Dari Jambi, pelaku curanmor bersenpi ditangkap, warga apresiasi Polsek Sekernan. Kali ini curanmor ya, tadi geng motor. Berhasil ditangkap. Seperti apa pelakunya? Kita simak beritanya. Ini dia. Warga desa Suaputat, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi mengapresiasi kinerja tim unit Polsek Sekernan yang telah meregusur 26 tahun pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor bersenjata api yang selama ini meresahkan masyarakat. Berdasarkan keterangan warga, pelaku diduga kerap membawa dan memamerkan senjata api rakitan jenis revolver saat bertemu mereka. Hal itu membuat mereka resah dan takut karena dikhawatirkan membahayakan banyak pihak. Saya atas nama warga Desa Suaputat sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak pihak kepolisian, Bapak Kapolsek dari Sekernan, yang mana beliau sudah menangkap, yang mana Saudara Jul sudah membuat kerusuhan di wilayah Suaputat, yang mana menurut warga Saudara Jul ini memang betul-betul membawa senjata api. Jadi senjata api ini bukan main-main, karena warga itu memang melihat dengan mata sendiri, dan juga masyarakat Suaputat juga banyak yang menyebutkan bahwa yang Saudara Jul ini kemana-mana selalu membawa senjata api. Awal mula warga bertemu dengan pelaku saat mereka mendapati sebuah sepeda motor yang tak dikenal sedang terparkir di area perkebunan sawit yang dekat dengan permukiman warga. Merasa curiga, mereka pun mencari tahu pemiliknya hingga akhirnya pelaku muncul dengan menenteng senjata api. Usai pelaku keluar dari lokasi dengan sepeda motornya, barulah diketahui bahwa ada rumah warga yang telah dibobol maling. Hidup lampu, Man. Dari sila itu yang kami ketahui, ini anak punya rencana agak bagus, soal motornya nggak kami kenal ini. Nah, jadi kami tunggu, di samping ada sebagian warga manggil Pak RT. Setelah itu kami tunggu, nah, dia terus keluar dari dalam itu, nenteng senjata api itu, bawa senjata api itu. Setelah itu kami tanyakan apa tujuan dari dalam, terus dia ngomong mau nembak babi. Cuman kami merasa curiga, ini orang tidak kami kenal tapi berada di sini. Nah, sementara di sini kan ternak banyak, kami memang hari-hari memang selalu waspada. Jadi setelah itu kami lapor Pak RT, ada sebagian, ada yang mengetahui, ada setelah itu keluar dari sini. Nah, itu rumah ada yang ngomong, ada yang bongkar rumah. Gitu. Jadi kami terus keluar lapor RT, dia ikut keluar karena kami tidak berani menahan dia tuh, soalnya dia pegang senjata. Jadi setelah itu jumpa dengan kawan tuh, ada yang ngasih tahu bahwa ini anak ini sudah melakukan pencurian, sudah tuh ya kami pun ngasih inisiatif nggak usah dikejar, itu anak ada senjata api. Nah, terus Pak RT punya inisiatif juga lapor sama pihak polisian. Kejadian jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi keluarnya dia dari lokasi ini jam 8. Apresiasi terhadap pihak kepolisian sektor Sekernan juga datang dari Sulaiman, warga desa Pulau Raman, Kecamatan Pemayung, Batanghari, yang jadi korban pencurian sepeda motor oleh Zul. Korban yang juga mantan Kades Pulau Raman ini senang karena sepeda motor miliknya kini telah berhasil ditemukan.
Sulaiman bercerita bahwa saat kejadian, pelaku datang ke rumahnya dan mengancam dengan senjata api. Saat itu, warga tengah ramai berkumpul di rumah Sulaiman. Pelaku yang datang ke rumahnya kemudian bela diri dari tuduhan warga atas penjerat sepeda motor milik Sulaiman. Jadi dia tuh melo diri lah, seolah-olah kan dia tidak berbuat, dia duduk di sini bersender. Warga banyak, mama saya ada, keluarga saya ada, yang tetangga juga ada. Tetangga itu takut dia ngolai saya. Dia pakai pistol. Kena orang tu banyak, siapa yang berani dengan saya, katanya saya tembak. Siapa yang berani? Karena saya kecil lah maling motor gede. Dia kan anak buah saya, cucu saya pak. Nanti gede dia bahasa dengan saya. Kecil lah maling motor gede saya, motor gede itu deh. Saya kan merampok. Nah itu baso dia tuh pak. Nah sambil dia orang ni kan keluarnya pelor. Nah ini keluarnya pelor. Nah ini apa ekor pelornya? Pelornya kuning. Nah itu. Sempat ngancam. Siapapun yang nuduh saya tembak kata dia. Polisi pun tak berani dengan saya. Siapa kalau polisi nangkap saya tembak juga kata dia macam tu kan. Bahasa dia macam tu pak. Nah ini serpi pakai serpi tu, pakai senjata api tu, sudah tu pakai celurit pak, ada celurit bawahnya. Nah, banyak tetangga ini ada warga tetangga sini. Nah, dia nak mencari bujangmu yang namanya pak, tapi bujangmunya tak ada pak. Nah, karena menurut dia bujangmu tu yang nuduh dia maling motor saya tu. Saya curiganya bang, dia balik tu maghrib. Hari Minggu tu dia balik, maghrib lewat sini pakai mobil merah. Saya curiga asal dia tu balik tetap maling. Habis tidak maling dodos, maling angkong itu. Asal dia balik ada kehilangan. Nah itu cukup meresahkan masyarakat. Sudah berapa kali itu pak? Apanya? Yang kemalingan ini? Kemalingan dedat bang. Maling sawit warga. Motor kita Minggu malam Senin tanggal 17 November. Jam 3 subuh. Saya ketahuinya jam 3 subuh. Jadi tujuan saya kan, ya jalanilah hukum yang dia lakukan, dijalankanlah hukum supaya mudah-mudahan. Karena itu tidak jauh dari keluarga saya, cucu saya, mudah-mudahan dia jerah, efek jerahnya itu pak. Di motor saya, ya saya ambil itu Pak. Saya ambil, alhamdulillah motor saya dapat. Saya terima kasih Pak dengan Polsek Sekernan, melalui Pak Polsek, alhamdulillah Zul ini tertangkap, tidak lagi berbuat untuk kedepannya. Hal senada juga diungkapkan oleh warga desa Peloraman yang lain, yaitu Desi, yang mengatakan kalau keberadaan pelaku sangat meresahkan masyarakat. Rasanya senang, sangat senang, karena selama ini meresahkan masyarakat Peloraman. Sering bawa senjata kemana-mana, bawa celurit, ngancam-ngancam. Selama ini sering ada kehilangan tak Bu di sini? Sering. Seperti apa mungkin? Seperti kambing, motor, sawit-sawit keluarga masyarakat Peloraman. Semenjak ditangkap gimana Bu? Alhamdulillah sampai sekarang semenjak ditangkap tidak ada yang hilang-hilang. Terima kasih pada polisi telah menangkap pelaku. Jadi tidak meresahkan orang desa Peloraman. Sebelumnya, tim unit Reskrim Polsek Sekernan berhasil meringkus pelaku curanmor yakni Zul dan 2 pelaku lainnya. Selain pelaku, sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan petugas, diantaranya 4 unit sepeda motor diduga hasil curian, kunci letter T, dan senjata api rakitan jenis revolver. Saat ini di depan kantor Polsek Sekernan, jajaran papan bunga bertuliskan ucapan selamat dan terima kasih dari warga atas penangkapan Zul CS menghiasi area itu. Hal ini sekaligus sebagai bentuk dukungan masyarakat atas kinerja aparat kepolisian. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ternyata banyak ya orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan keresahan terhadap masyarakat. Betul. Dan adanya aksi kepolisian yang berhasil menangkap pelaku ini mendapat apresiasi dari warga sekitar yang benar-benar memberikan rasa bangga atas tindakan yang mereka lakukan. Dan awal mula warga bertemu dengan pelaku saat mereka mendapati sebuah sepeda motor tak dikenal sedang terparkir di area perkebunan sawit yang dekat dengan permukiman warga. Mereka pun merasa curiga dan mencari tahu pemiliknya hingga akhirnya pelaku muncul dengan menenteng senjata api.
Setelah pelaku beralih dari tempat tersebut, barulah diketahui ternyata dia adalah seorang pelaku pencurian. Hal itu terbukti dengan beberapa waktu kemudian di mana ada salah satu warga yang ternyata menjadi korban aksi pelaku tersebut. Dan sebelumnya, tim unit Reskrim Polsek Sekernan berhasil meringkus pelaku yang berhasil diamankan petugas, diantaranya Zul dan juga 2 pelaku curanmor lainnya. Dan selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah kunci letter T dan juga senjata api rakitan jenis revolver. Ya sebaiknya bertobatlah ya, para curanmor ini sudah diburu loh. Apa nggak kapok gitu melihat temannya sudah tertangkap, apalagi Zul ini. Zul. Tobat Zul. Dan untuk pertanggungjawaban perbuatannya, pelaku ini juga sudah ditangkap sementara dari warga setempat yang memberikan apresiasi ya. Mereka tidak hanya sekedar beri ucapan selamat, tetapi juga mengirimkan karangan bunga dalam jumlah yang banyak sebagai bentuk dukungan kepada pihak kepolisian. Nanti kita masih punya 2 berita di segmen yang terakhir, di antaranya tentang jaring minat bakat anak muda. Ada kegiatan fashion show. Betul. Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita punya 2 berita di segmen ini. Dari Jambi, jaring bakat dan minat, Malika Berlian Kencana gelar audisi modeling dan akting. Kayaknya menarik ya. Menarik sekali. Baik, seperti apa audisinya, kita lihat selengkapnya. Ini dia. Perusahaan Malika Berlian Kencana yang berpusat di Jambi menggelar audisi pencarian bakat di Kota Sukamadu, Jambi untuk mengembangkan potensi anak-anak dan dewasa di bidang modeling dan akting. Ajang ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari balita hingga dewasa. Pada tahap awal audisi, sebanyak 200 peserta mengikuti seleksi. Tapi setelah melalui proses penjurian, akhirnya tersisa 100 peserta yang akan dipilih lagi menjadi 50 finalis untuk mengikuti babak final pada 29 Desember 2024 mendatang. Ajang ini dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan usia peserta, di mana kategori A berusia 4-7 tahun, kategori B usia 8-12 tahun, kategori C usia 13-17 tahun, dan kategori D untuk usia 18 hingga 27 tahun. Kemas Fadli selaku pemilik Malika Berlian Kencana mengatakan pemenang dari ajang ini akan mendapatkan pelatihan untuk menjadi aktor dan model profesional. Harapannya, nantinya para juara ini dapat berpartisipasi dalam berbagai acara yang mendukung pengembangan bakat dan minat anak-anak di Kota Sungai Penuh. Ada yang hobi fashion, ada yang hobi acting gitu lah. Jadi tugas saya di sini cuma hanya audisi, nanti meneruskan dari talent-talent yang terpilih nanti SPM yang mengarahkan mereka, yang mendidik mereka untuk menjadi talent nanti. Untuk menjadi, kebetulan grand final kita nanti di Jambi pada bulan 4 April, itu saya kabupaten Provinsi Jambi lah. Adanya audisi ini mendapat respon positif dari para orang tua dan peserta. Mereka berharap ke depan audisi ini bisa digelar secara rutin setiap tahun. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulyadi Lasa, Nasional TV melaporkan. Kalau hal-hal yang menyangkut anak muda, apalagi tentang bakat ya, itu selalu menarik ya memang ya. Iya, ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan SDM sekaligus menggali bakat dari perusahaan Malika Berlian Kencana yang berpusat di Jambi, di mana mereka menggelar audisi pencarian bakat di antaranya dengan modeling dan juga acting. Ajang ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari balita hingga dewasa ya. Bahkan balita juga diikut sertakan. Iya, kalau jumlah pesertanya emang nggak main-main ya, berjumlah ratusan. Mulai dari usia di bawah 10 tahun, bahkan sampai remaja dan juga usia dewasa sekitar 25 tahun. Tapi ini sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2024 lalu. Semoga saja kedepannya ada lagi ya di tahun ini. Iya, dan memang hal ini mendapat antusias dari warga loh. Betul. Ya, dari masyarakat. Bahkan beberapa orang tua itu sangat mengapresiasi dan mereka berharap kegiatan serupa ini bisa terus digelar setiap tahun sehingga muncul SDM-SDM baru baik dari dunia modeling maupun dari dunia acting. Dan ajang ini terbagi menjadi 4 kategori, diantaranya 4 kategori berdasarkan usia peserta. Mulai dari 4-7 tahun, kemudian usia 8-12 tahun, dan usia 13-17 tahun, sementara yang dewasa
18 sampai 27 tahun. Menariknya lagi, pemenang dari ajang ini akan dilatih untuk menjadi aktor dan juga model profesional. Nah, itu makanya diharapkan ya, nantinya mereka ini, para juara ini juga dapat berpartisipasi dalam berbagai acara yang mendukung pengembangan bakat dan minat anak-anak di kota Sungai Penuh Jambi. Kalau ada lagi saya ikut, saya mau jadi aktris terkenal. Ini tuh Jambi. Gak apa-apa, nanti saya ke sana kalau weekend ya. Pindah KTP ya. Betul. Baik. Dan kita punya berita terakhir di segmen ini. Dari Banyuwangi, libur Natal dan Tahun Baru, pemilik hotel Kucing kebanjiran tamu. Memang masih terasa ya, momen-momen libur Nataru itu masih terasa. Iya, jadi hotel bukan hotel untuk hunian warga masyarakat ya, tapi kucing juga ada. Selengkapnya, ini dia. Hunian hotel hewan khususnya kucing di Banyuwangi laris manis dipesan pemilik hewan kesayangan saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hampir seluruh pemilik jasa titip hewan ini mengaku kebanjiran order di momen libur panjang ini. Salah satunya adalah rumah penitipan hewan sehat di perumahan Mahogani, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Puluhan hunian hewan yang tersedia di sini ludes dipesan pecinta hewan kucing jelang libur Nataru. Dari 35 sampai 40 kandang yang disiapkan, kesemuanya terisi penuh. Bahkan satu kandang ada yang diisi lebih dari 1 ekor kucing. Jasa layanan yang ditawarkan pun terbilang ramah di kantong, karena pemilik hewan cukup merogoh kocek Rp25.000 hingga Rp65.000 untuk bisa menitipkan hewan selama sehari penuh. Apalagi di tempat ini, fasilitas yang diberikan cukup memadai bagi kucing yang ditinggal liburan oleh pemiliknya. Mulai dari pemberian makan yang teratur, pemeriksaan kesehatan rutin, sampai dengan dokumentasi laporan harian kepada si pemilik. Selalu terjadi peningkatan, baik di libur Nataru maupun di Hari Raya Idul Fitri ya, itu selalu terjadi peningkatan terhadap penitipan hewan sehat, terutama kucing. Ada beberapa anjing, tetapi karena masuknya sudah penuh, jadi terpaksa kita tolak. Jadi peningkatannya cukup signifikan, kita menyediakan plus minus 35 sampai 40 kandang itu penuh diisi. Dan satu kandang ada yang berisi 1 sampai 4 ekor. Secara umum ada Persia, ada domestik ya kucing lokal, ada BSH, British Shorthair, ada rata-rata itu, ada orang menyebutnya Angora ya, tapi sebenarnya itu Persia medium. Kalau di tempat kami cukup ketat karena kita kan juga harus mencegah penularan penyakit. Jadi tempat kami syaratnya adalah sudah tervaksinasi, bebas kutu, tungau, caplak, pinjal, atau seandainya ada kutu, tungau, caplak, pinjal, owner bersedia untuk diobati dulu. Bisa diinjeksi maupun diberikan tetes antiparasit. Tidak ada gejala sakit seperti kudisan, jamuran parah, tidak ada gejala sakit seperti muntah, diare, dan flu. Jadi intinya harus kondisi sehat lah. Untuk kucing-kucing yang bunting dan menyusui, ini statusnya bukan titip sehat murni, tapi dia titip sehat plus-plus. Artinya ada kemungkinan dia akan melahirkan, jadi nanti biayanya itu rate-nya bukan murni penitipan sehat, tapi mungkin bisa ke arah opname atau tindakan partus. Tempat penitipan ini sengaja dipilih karena pemilik kucing tak ingin mengambil resiko, terlebih karena membawa kucing hewan keluar kota yang bisa berpengaruh pada kondisi fisik dan mental kucing. Hewan peliharaan bisa mengalami banyak hal, mulai dari gangguan pencernaan, dehidrasi, hingga stres karena menempuh perjalanan jauh. Selain terjaga pola makannya, pemilik juga bisa memantau langsung melalui video aktivitas harian yang dikirimkan langsung penyedia jasa titip hewan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Punya saya itu 10.500 bos, 10.500 beli alias indeks. Ini mungkin buat cat lover ini tuh surganya kucing ya. Iya. Kalau lagi rame huniannya itu kayaknya gemes-gemes gitu ya isinya. Betul. Jadi dari sejumlah kucing yang dititipkan oleh pemiliknya ini memang dari beragam ras, beragam jenis, dan gak ada yang tidak cantik kucing yang dititipkan di momen Nataru ini, dan berkah buat pemiliknya. Dan dari 35 sampai 40 kandang yang disiapkan semuanya terisi penuh pada momen Nataru kemarin. Dan dalam satu kandang ternyata nggak hanya satu ya, ada yang 2 atau lebih, dan itu pun ternyata mendapat perhatian dan perawatan layaknya orang menginap di hotel. Jadi mulai dari makanan, vitamin, kemudian juga
kirimkan video perawatan kepada pemiliknya, termasuk video call pun juga tetap diperbolehkan. Berarti kan sudah terpercaya ya, dan selain terpercaya ternyata merogoh koceknya tidak terlalu dalam, hanya Rp25.000 sampai Rp65.000 saja. Ini yang menarik ya, dan memang menjadi salah satu alasan kenapa Hotel Kucing selama Nataru banjir order. Betul, kan banyak Sementara yang mudik ya. Betul, dan Willy sendiri memang tidak mau ribet ya ketika membawa kucing, apalagi jarak jauh, kan khawatir stres dan lain Betul. sebagainya. Jadi tempat penitipan kucing ini menjadi alternatif paling aman dan mereka juga tidak mau mengambil resiko terlalu banyak. Betul, jadi hotel nggak cuma buat manusia ya, ternyata kucing juga ada dan juga laku, laris manis. Dan di sini masalahnya adalah si pemilik hotel kucingnya akhirnya nggak bisa liburan. Iya, nggak apa-apa. Nanti Nggak setelah bisa liburan. laris manis, semuanya diambil semua kucingnya, boleh deh liburan. Boleh liburan, dan terjadi di Banyuwangi ya. Dan kalau dilihat dari perawatannya, memang si kucing ini kalau dititipkan itu bisa terhindar dari stres, gangguan pencernaan, dehidrasi, semuanya itu sudah ditangani dengan baik oleh pegawai-pegawai yang sangat profesional di tempat tersebut. Betul, ikut seneng ya lihatnya ya. Ikut seneng. Kalau gitu bagaimana kalau kita sekarang menuju ke sana melihat kucing atau tempat Boleh, hotelnya ini? mumpung weekend ini ya, kita Mumpung langsung weekend berlibur. ya. Oke, baik pemirsa jangan lupa simak terus Jurnal Weekend. Saya Afana Syafang. Dan saya Najwa Luna. Tunggu kami dengan berita yang selalu unik Menarik dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.